Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'da. Bertemu dengan saya, Muhammad Romi Afrilansyah, mahasiswa Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Juanda, Bogor. Alhamdulillah, hari ini, kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai risiko dalam perbankan syariah. Mungkin ini adalah beberapa hal yang selalu ada dalam kehidupan saya, yang mungkin nantinya diri ini akan ada dalam kehidupan ataupun mengenai pekerjaan perbankan syariah. Jadi secara tidak langsung materi risiko ini harus dicermati, harus dipahami sebagai para perbankan syariah ataupun bisa kita bilang yakni para pegawai ataupun seseorang yang menduniai ataupun menggeluti hal-hal mengenai adanya perbankan. Langsung saja kita masuk kepada definisi risiko dalam konteks perbankan syariah. Bisa kita artikan yakni peristiwa potensial. Yakni peristiwanya itu bisa saja menjadi suatu hal yang tak terduga. Itu adalah artinya potensial di situ. Baik yang diperkirakan dapat diharapkan, ya halnya yakni kita harapkan, dan yang tidak kita harapkan, yang tak terduga, yang negatif maupun negatif, yang mempengaruhi pendapatan dan modal bank. Ya, bisa kita lihat risiko ini adalah suatu hal yang tak terduga, bisa negatif, bisa positif, yang dimana hal ini akan mempengaruhi pendapatan dan modal bank. Karena bisa kita lihat di sini, dimensi risiko ini adalah biaya, peluang, potensi kerugian dan dampak ketidakpastian hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ini adalah risiko-risiko yang nantinya bisa saja didapati oleh pihak bank. Karena mengapa sekarang risiko ini berkenaan dengan masalah biaya, masalah potensi kerugian, masalah peluang? Karena di sini bank itu adalah suatu kelompok keuangan yang dimana selalu berkenaan dengan keuangan. Jadi pasti positif negatif itu adalah masalah keuangan tersebut, modal bank tersebut, pendapatan bank tersebut, di mana pendapatannya itu berkurang, pendapatannya tidak sesuai harapan yang di awal. Kemudian modal bank itu ada yang bagus, ada yang negatif. Ketika modalnya balik kepada bank ataupun dengan kelebihan, adapun modal bank tersebut keadaan dengan minus, itu adalah potensi-potensi yang mungkin nantinya didapati oleh pihak bank. Oke. Kedua, di sini ada jenis risiko. Saya mengacu ataupun saya mengutip dalam suatu sumber di mana pada peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, ada 10 nih, ada 10 ya. Jadi dalam peraturan ini ada 10 penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah. Yang pertama yakni risiko kredit. Ya, ketika bank ada kredit, ada risiko di situnya. Ketika kreditnya bagus, ya bank mendapatkan keuntungan. Ketika kreditnya turun, ya bank mendapatkan kerugian. Yang kedua, risiko pasar. Ketika
pemasarannya baik buruknya seperti itu. Risiko likuiditas keuangan, likuiditas yang lainnya, risiko. Kemudian yang keempat adalah risiko operasional. Ya, operasionalnya membutuhkan pendanaan yang banyak, seperti itulah. Di situ selanjutnya ada kepatuhan, ada risiko hukum, risiko strategis, risiko investasi, yang dimana ini menjadi suatu hal yang harus diwaspadai oleh pihak-pihak perbankan syariah. Oke, dimana ketika risiko harus ada penanganan, betul tidak? Dan bank baiknya adalah membuat organisasi manajemen risiko. Pertama, kita masuk kepada organisasi manajemen risiko di bawah Dewan Komisaris, di mana nantinya Dewan Komisaris bisa membentuk organisasi dalam penanganan risiko-risiko. Yang pertama, ada komite pemantau risiko. Jadi, Dewan Komisaris membentuk organisasi yang dimana di dalamnya ada komite pemantau risiko, komite audit, komite remunerasi. Ya. Nah, bisa kita lihat tugas pertama nih. Tugas komite pemantau risiko yakni memantau. Orang pemantau ya harus memantau seluruh proses manajemen risiko. Jadi komite ini memantau jalannya manajemen risiko. Kedua, komite audit yakni mengawasi kualitas kerja audit internal dan eksternal. Yang ketiga yakni komite remunerasi yakni mengawasi pengaturan pemberian insentif kompensasi bagi direksi, komisaris, dan pejabat eksekutif. Ya, ketika ada manajemen, ketika ada organisasi, pasti akan adanya insentif, dan di sini komite remunerasi adalah mengawasi keluarnya insentif tersebut. Kemudian di sini masih dalam organisasi manajemen risiko, maaf ini ada sedikit typo ya. Nah, di sini di mana ada komite manajemen risiko, yakni membahas memutuskan segala kegiatan terkait dengan manajemen risiko. Keanggotaan komite manajemen risiko sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas direksi dan pejabat eksekutif terkait. Yang kedua yakni satuan kerja manajemen risiko, yang dimana tugasnya struktur organisasi SKMR disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank. Pemimpin SKMR bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan khusus membidangi risiko, manajemen risiko. Nah, di sini masih dalam organisasi manajemen risiko. Yang ketiga yakni adanya unit kerja terkait manajemen risiko. Ya, ketika dalam organisasi itu ada orang-orangnya, ada aturan-aturannya, pasti ada satuan kerjanya, unit kerjanya, ada kegiatan-kegiatannya. Yang pertama yakni satuan kerja operasional, yakni satuan kerja yang menjalankan aktivitas bisnis dan operasional. Nah, ini ada satuan kerja operasional. Yang kedua, satuan kerja audit internal, satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal dan memastikan bahwa manajemen risiko telah diterapkan sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Yang ketiga, satuan kerja kepatuhan, satuan kerja yang bertanggung jawab mendorong seluruh jajaran organisasi mematuhi kebijakan prosedur yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Jadi satuan ini adalah mendorong segala pihak untuk bisa dibilang sih seperti agar terciptanya suatu manajemen yang baik, seperti itu. Kemudian di sini ada suatu cara untuk dalam pemantauan risiko. Yang pertama yakni pemantauan dilakukan terhadap satu, besarnya eksposur risiko. Jadi harus dicermati dulu nih, eksposur risikonya
besar tidak dalam segi segala hal. Ya, yang kedua toleransi risiko, yang ketiga kepatuhan limit internal, keempat hasil stress testing, yang kelima yakni konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Ya, kemudian di sini ada pemantauan yang dilakukan baik oleh unit pelaksanaan maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Nah, ini pasti harus dilakukan pemantauan. Yang ketiga, hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan oleh manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Kemudian di sini ada pengendalian risiko. Maaf juga ya. Pengendalian risiko yang disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang kedua, yakni ada pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara satu, mekanisme lindung nilai, yang kedua, penerbitan garansi, yang ketiga, sekuritasi aset, yang keempat, kredit derivatives, yang kelima, penambahan model bank untuk menyerap potensi kerugian. Jadi ini ada pengendalian yang bisa dilakukan dalam manajemen risiko di perbankan syariah. Ya, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Masih banyak hal-hal yang perlu disampaikan dan banyak sekali kekurangan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.